Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dadang Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini akan masih berbagi tentang video pembelajaran yang membahas tentang tes intelijensi umum TIU ya, seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021. Pada materi tes intelijensi umum itu ada soal-soal tentang pengukuran. Nah, di soal-soal pengukuran saya akan fokus membahas tentang pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan ya. Dan silakan teman-teman simak video pembelajarannya sampai tuntas. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 ya. Saya ikut mendoakan semoga teman-teman semuanya sukses dan berhasil semuanya. Oke teman-teman, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bagian dari soal tes intelijensi umum TIU yang sering keluar pada saat kita mengikuti seleksi CPNS, seleksi kompetensi dasar, yaitu tentang pengukuran sudut, ukuran panjang, ukuran luas, ukuran volume, ukuran berat, ukuran kuantitas, ukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan fokus pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan. Berkaitan dengan pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan, perlu diketahui dulu oleh teman-teman mengenai rumus untuk menentukan jarak, waktu, dan kecepatan ya. Ini ada sebuah gambar, ini segitiga, rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau kita ingin mengetahui jarak, ini lambangnya adalah S, kita tuliskan lambangnya dengan simbol S. Untuk mengetahui rumus berapa jarak yang ditempuh, berarti di sini harus ada kecepatan dan waktu tempuh. Dengan kata lain, untuk menentukan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Kemudian untuk menentukan kecepatan, dari rumus ini kita rubah. Untuk menentukan kecepatan berarti jarak dibagi waktu ya. Untuk menentukan waktu tempuh, di sini berarti simbolnya T waktu itu ya, sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini V adalah simbol dari kecepatan ya, lambang kecepatan. Ini adalah rumus untuk menentukan jarak, waktu, dan kecepatan ya. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk pada soal yang pertama. Jarak dari rumah Budi ke rumah Amir adalah 6 km. Jarak dari rumah Amir ke rumah Udin adalah 2,5 kali jarak rumah Budi ke rumah Amir. Jarak dari rumah Udin ke rumah Asep adalah 1/5 kali jarak rumah Amir ke rumah Udin. Nah, jarak dari rumah Budi ke rumah Asep adalah titik-titik. Berapa kilometer ya? Nah, kita lihat di sini pilihan jawabannya 32 km, 35 km, 36 km sampai E 40 km. Kita bahas bersama-sama teman-teman. Kita lihat di sini ada keterangan jarak dari rumah Budi ke rumah Amir adalah 6 km. Tuliskan dulu ya. Jarak dari rumah Budi ke rumah Amir sama dengan 6 km. Selanjutnya kita cari jarak dari rumah Amir ke rumah Udin. Amir ke rumah Udin 2,5 kali jarak dari rumah Budi ke rumah Amir. Tadi kita lihat di sini jarak dari rumah Budi ke rumah Amir kan 6 km berarti ya. Berarti di sini jarak dari rumah Amir ke rumah Udin ada 2,5 dikali 6 km ini. 2 dikali 6 nya kan 12.
untuk perhitungan cepatnya ya. Setengah dari 6-nya itu berapa? Setengah kali 6, 3 kan? Jadi 12 ditambah 3 sama dengan 15 km. Jadi jarak rumah Amir ke rumah Udin 2,5 kali jarak rumah Budi ke Amir, yaitu 6 km sama dengan 15 km. Berikutnya sekarang jarak dari rumah Udin ke rumah Asep di sini. Di sini jarak dari rumah Udin ke rumah Asep adalah 1/5 kali. Nah, ini jarak dari rumah Amir ke rumah Udin. Tadi jarak dari rumah Amir ke rumah Udin kan sudah kita hitung 15 km ya. Berarti jarak dari rumah Udin ke rumah Asep adalah 1/5 dikali 15 km. Nah, kita hitung langsung aja. 1 kali 15-nya kan 15. 1/5 dari 15 sama dengan berapa? Ya, 3 km ya. 3 ditambah 15 sama dengan 18 km. Ini adalah jarak dari rumah Udin ke rumah Asep, sama dengan 18 km. Berikutnya, jadi jarak dari rumah Budi ke rumah Asep, berarti ini ya. Jarak dari rumah Budi ke rumah Asep kita hitung saja. Pertama, jarak rumah Budi ke Amir 6 kilo. Jarak dari Amir ke Udin 15 km. Jarak dari rumah Udin ke rumah Asep 18 km. Jadi keseluruhannya adalah 39 km jarak dari rumah Budi ke rumah Asep. Jadi jawabannya berapa teman-teman? Ya, D, 39 km. Sangat mudah ya teman-teman. Ya, ini adalah penghitungan jarak pada soal nomor 1 ya. Baik teman-teman, di sini berarti jawabannya adalah D, 39 km. Kita lanjut teman-teman pada soal nomor 2. Sebuah bus berangkat dari Bandung menuju Surabaya. Wah, jauh sekali ya. Bus berangkat dari Bandung pada hari Senin pukul 9.30 kurang N ya, dan tiba di Surabaya pukul 20 jam 8 malam berarti ya. Bus tersebut berjalan dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak yang ditempuh bus dari Bandung menuju Surabaya adalah, nah coba kita hitung. Ini pilihan jawabannya ya. Kita bahas bersama-sama teman-teman. Sangat mudah ini soalnya. Kita lihat sekarang. Kita hitung dulu lama perjalanan dari Bandung ke Surabaya. Ya. Sebab dalam menghitung jarak itu ada waktu tempuh. Maka kita hitung dulu waktunya di sini. Tadi berangkat dari jam 9.30 sampai pukul 20, yaitu berarti 10 jam 30 menit. Jadi lama perjalanan dari Bandung ke Surabaya itu 10 jam 30 menit. Ya. Nah, 10 jam 30 menit itu sama juga dengan 10 1/2 jam. Kan setengah dari 60 kan 30 menit ya. Atau di sini lihat. Kita lihat sekarang masuk pada jarak. Rumus jarak itu tadi kan di awal pertemuan sudah kita bahas ya. Rumus jarak itu kecepatan dikali waktu tempuh. Jaraknya tadi apa namanya? Kita kan dengan kecepatannya 60 km per jam bus. Nah, waktu tempuhnya dari 9.30 sampai pukul 80 itu 10,5 jam. Kita hitung ya. Jadi jaraknya adalah 630 km. Ini bisa kita hitung 630 itu 60 kali 10-nya kan 600. Nah, setengah jam dari 60 km itu kan 30 km ya. Kan yang 1 jamnya kan 60, berarti setengah jamnya kan 30 km. Jadi jaraknya adalah 630 km. Jawabannya mana teman-teman? Ya C, ini jawabannya adalah C,
630 km. Sangat mudah ya teman-teman. Baik, sekarang kita masuk pada soal nomor 3. Saya ingatkan kepada teman-teman sebelum saya lanjutin ke soal nomor 3, semoga berkenan mendukung channel saya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila ada video pembelajaran terbaru. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ayah melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Oh, jauh ya. Ke kota A ke kota B. Jarak dari kota A ke kota B adalah 255 km. Jauh. 255 km. Jika ayah berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 7.10 menit dan tiba di kota B pada pukul 11 lebih 25 menit, maka kecepatan rata-rata kendaraan ayah adalah, nah berarti yang dicari adalah kecepatan nih. Ini pilihan jawabannya. Ingat, rumus kecepatan itu berarti jarak dibagi waktu. Di sini jaraknya 250 km. Ya, kemudian waktunya dari pukul 7 10 menit sampai 11.25 menit. Berapa? 4 jam 15 menit. Ini waktunya nih. Nah, sekarang teman-teman untuk mempermudah 4 jam 15 menit ini, kita buka dari 4 jam ditambah 15 menitnya itu berarti 15/60 jam. Kan 1 jamnya kan 60. Nah, kemudian ini yang 15/60-nya kita sederhanakan lagi, ya. 15 dibagi 15 kan 1. Kok jadi 1/4 ya? Kan itu 15 itu kan sama juga 1/4 dari 60. Nah, 1/4 dari mana? 15 dibagi 15 1, 60 dibagi 15 4. Ya, jadi 4 jam 15/60 berubah menjadi 1/4 jam. Atau dalam bentuk desimalnya itu 4,25, kan 1/4 dari 100 kan 0,25 ya, 0,25. 1/4 ini kalau dirubah dalam bentuk desimalnya jadi 0,25, jadi 4,25 jam. Atau kalau dalam bentuk pecahannya, pecahan aslinya, ini pecahan campurannya kita rubah 4 kali 4 16 tambah 1 17/4 jam. Begitu. Nah, sekarang kita masuk pada rumus. Berapa kecepatan rata-rata kendaraan ayah? Rumus kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. S adalah simbol jarak, T adalah simbol waktu. Jaraknya 255 dibagi 17/4. Kan waktunya tadi 17/4 jam ya. 17/4 itu didapat dari 4 kali 4 16 tambah 1 17. Kita lanjutkan. Ini kita ingat dengan menyelesaikan soal pembagian bilangan pecahan. 255 dikali, kita balik ini kedudukan pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi 255 dikali 4/17. Ini adalah cara menyelesaikan pembagian bilangan pecahan ya. 255 dikali 4 dibagi 17 sama dengan 60 km per jam. 60. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Berapa? Mana jawabannya? A. Ini ya. Jadi jawabannya adalah A, 60 km per jam. Demikian teman-teman cara menentukan kecepatan. Sekarang masuk pada soal nomor 4. Rudi mengendarai motor dengan kecepatan 75 km per jam, sementara Doni mengendarai motornya dengan kecepatan 60 km per jam. Rudi berangkat dari tempat yang sama dengan Doni dan bergerak menuju tempat yang sama, mau bareng-bareng ya. Namun keberangkatan Rudi terlambat 1/4 jam. Dia terlambat 1/4 jam setelah Doni berangkat. Jadi Doni berangkat dulu kalau begini ya.
Nah, waktu yang dibutuhkan Rudi untuk menyusul Doni berapa nih waktunya? Kita berarti mencari waktunya. Ini pilihan jawabannya 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, dan 8 jam. Baik teman-teman, soal ini mudah ya kita bahas. Pertama, keberangkatan Rudi tadi kan terlambat 1/4 jam dari keberangkatan Doni. Maka ketika Rudi berangkat, posisi Doni itu di mana? Sudah sampai berapa kilometer? Berarti kita tadi lihat, ya, Doni kan kecepatannya 60 km per jam. Sudah berjalan dulu 1/4 jam dia. Sudah nyampe mana itu? Sudah sampai berapa kilometer? Nah, kita hitung ya teman-teman. 60 dikali, nah ininya kita rubah dalam bentuk pecahan biasa. 4 kali 1 ditambah 1, 5/4 ya. 60 dibagi 4, 15, 15 kali 5, 75. Atau 60 dikali 5, 300 dibagi 4, 75 km. Jadi Doni itu dalam waktu 1/4 jam dengan kecepatan 60 km per jam sudah nyampe 75 km. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi posisi Doni ketika berangkat adalah 75 km di depan Rudi. Ya. Nah, karena kecepatan mengendarai motor Rudi lebih cepat daripada Doni. Tadi kan Doni kecepatannya 60. Kemudian Rudi kecepatannya 75 km per jam. Kita kurangi saja kecepatan Rudi dikurangi dengan kecepatan Doni kan 75 dikurangi 60 sama dengan 15 km di sini. Nah, maka Rudi akan dapat menyusul Doni setelah 75 kecepatan Rudi ini dibagi selisih kecepatan Rudi dengan Doni kan tadi 15 ya. 75 dibagi 15 sama dengan 5 jam. Ya. Jadi, maka Rudi akan dapat menyusul Doni setelah 5 jam. Begitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah B, 5 jam. Ya, baik. Jawabannya adalah B sama dengan 5 jam. Kita lanjutkan teman-teman pada soal nomor 5. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B. Bus lagi ya. Jarak dari kota A ke kota B adalah 135 km. Bus tersebut mampu menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dalam waktu 2 jam 15 menit. Kemudian, bus tersebut melanjutkan perjalanan dari kota B ke kota C yang berjarak 140 km. Melanjutkan perjalanan ya. Jarak tersebut ditempuh 1 jam 45 menit. Kecepatan rata-rata bus dari kota A ke kota C ini berapa? Ini pilihan jawabannya ya. Karena nanti yang jawabannya benar, kita hitung dulu. Kita hitung kecepatan dari kota A ke kota B. Nah, kita hitung ya. Kecepatan kita kan rumusnya jarak dibagi waktu. Kan di sini pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata dari A ke kota C ya. Kita hitung dulu jarak kecepatan dari kota A ke kota B. Tadi jaraknya berapa dari kota A ke kota B? 135 km, waktunya 2 jam 15 menit. Kita hitung ya. Nah, ingat ini. 2 jam 15 menit itu sama dengan 2/15/60. Atau kita perkecil adalah 15 itu kan 1/4 dari 1 jam 60 menit. Jadi 21/4. Atau 15 dibagi 15 1, 60 dibagi 15 4. Seperti itu teman-teman. Jadi 135 dibagi, nah ini 2 jam 15 menitnya dirubah menjadi 9/4. Ini untuk mempermudah penghitungan. 9/4 dari mana? Ini 4 kali 2 8 tambah 1 9 jadi 9/4. Nah, setelah sampai sini ingat menyelesaikan pembagian bilangan pecahan.
Berarti kita selesaikan dengan perkalian. Ini kedudukan pecahannya kita balik. 135 kali 4/9. Jadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 135 kali 4 dibagi 9 sama dengan 60 km per jam. Ini kecepatan dari kota A ke kota B. Sekarang kita hitung, yaitu kecepatan dari kota B ke kota C. Nah, kecepatan itu kan dari rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, dari kota B ke kota C jaraknya 140 km dengan waktu 1 jam 45 menit. Nah, kita kembali ke sini. 1 jam 45 menit sama dengan 1/45/60. Berubah menjadi 3/4, 45 dibagi 15 3, 60 dibagi 15 4. Jadi berubah menjadi 1/3/4. Kemudian 1/3/4 kita sederhanakan dirubah menjadi bentuk bilangan pecahan asli. 4 kali 1 4 tambah 3 7, 7/4. Jadi di sini 140 dibagi 7/4. Selesaikan pembagian bilangan pecahan. 140 dikali, nah ini pecahannya kita balik kedudukannya ya. Jadi 4/7. 140 dibagi 7 kalau ke bawah ya, 20 kali 4 80. Atau 140 dikali 4 dibagi 7 sama juga hasilnya 80 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata dari kota A ke kota C, kita jumlahkan saja dari A ke B, B ke C ya. Kecepatan pertama dengan kecepatan yang kedua dibagi 2. Kecepatan yang pertamanya tadi kan dari A ke B 60 km per jam. Kecepatan dari kota B ke kota C nya 80 km per jam. 60 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 140 bagi 2 sama dengan 70 km per jam. Ya. Ini kecepatan rata-rata dari kota A ke kota C. Jadi jawabannya mana? E ya. 70 km per jam. Jawabannya adalah E ya, 70 km. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang pengukuran jarak waktu dan kecepatan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan ada manfaatnya bagi teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport di channel saya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila ada video pembelajaran terbaru. Baik, saya akhiri pertemuan ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.